Mari kita buka firman Tuhan pada 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal 19. Lihat pada ayat yang ke-15 mulai. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Saya mau Anda perhatikan ada hal yang aneh di sini. Kalau Anda cek dalam bahasa Inggrisnya, kata menggantikan engkau. Nah, kita tahu settingnya atau backgroundnya adalah Elia frustrasi karena ancaman Isabel. Kita pernah dengar khotbah Bill Wilson bahwa yang mematikan itu bukan pedangnya Isabel, tapi perkataan yang keluar dari mulutnya yang mematikan. Dan Elia frustrasi, dia minta mati, ketemu Tuhan di Gunung Horeb, dan Allah berpikir, "Wah, ini hopeless, ini nabi tua ini, sudahlah. Udah kamu pulang aja lah," katanya. "Selesai tugasmu, tapi beginilah, urapi 3 orang. Hazael, Raja Aram, Yehu, lalu kemudian Elisa." Nah, ketika Tuhan bicara soal Elisa, dia berkata, "Urapi Elisa untuk menggantikan engkau sebagai nabi." Nah, kalau Anda cek dalam bahasa Inggrisnya, kata menggantikan itu dikatakan gini, "Urapi Elisa di dalam kamarmu, in thy room." Ya, jadi posisi seseorang itu ternyata ekspresinya bagus kan dalam Alkitab bahasa Inggris ya. Bahwa posisi seseorang itu, tempat di mana dia berdiri, itu merupakan suatu ruang tersendiri. Nah, ketika ruang itu ditinggalkan seseorang, Tuhan berkata, "Lalu Elisa engkau angkat dan masukkan di ruangmu." Coba renungin, saudara. Elia ini nabi yang luar biasa. Kelak sebetulnya kalau kita jujur berkata ya, di depan manusia memang betul. Elisa ini direkod di Alkitab. Dia buat 2 kali mujizat lebih banyak daripada Elia. Tapi menurut saya, Elia lebih besar dari Elisa. Musa lebih besar dari Yosua. Sekalipun dua-duanya ini kita tahu ujung akhir hidupnya tidak sesempurna yang diharapkan. Buktinya ketika Yesus muncul di Gunung Tabor, Gunung Kemuliaan, yang muncul bukan Elisa dan Yosua, tapi Musa dan siapa? Elia. Right? Tapi kita belajar, Elia itu harus digantikan. Nah, istilah yang Tuhan pakai itu aneh. Itu merupakan kamarmu, Elia. Taruhkan Elisa di dalam kamarmu. Di dalam jabatanmu, artinya di dalam kamarmu. Itu kamarmu. Kamu pakai. Gunakan untuk Elisa. Saya mau berkata begini pada saudara. Kerinduan hati ini ya, sebetulnya kalau saya seringkali merenung dalam hati saya. Setiap kali saya menyiapkan hati untuk Tuhan, tanya Tuhan, apa yang kau mau sampaikan kepada umatmu ini. Selalu setiap kali saya merenung, saya berdoa, tanya Tuhan, minta ayat, minta firman untuk Anda, untuk saya juga, untuk saya bisa makan. Kerinduan yang paling besar sebetulnya adalah membawa setiap kita ke tempat yang Tuhan mau. Dan itu tidak pernah bisa saya bawa Anda ke tempat yang saya tidak pernah injak. Omong kosong. Akan muncul teori yang berkepanjangan. Ya, banyak orang khotbah begitu bagus, begitu hebat. Tapi dia sendiri belum pernah ke sana. Tetapi saya mau belajar begini. Elia, dia hanya bisa memberikan akan kamarnya kepada Elisa. Dia tidak bisa berikan kamar orang lain kepada Elisa. Yang dia bisa berikan kamarnya. Yang dia bisa berikan adalah hidupnya. Apa yang dia punya, bukan apa yang dia tidak punya. Alkitab berkata, Tuhan berkata, Elia,
Taruhkan sekarang Elisa di kamarmu. Artinya menggantikan engkau keluar dari kamar itu, engkau pulang aja lah. Sekarang Elisa harus masuk di kamarmu. Itu yang engkau punya, berikan kepada Elisa. Dan di sini saya belajar, saudara sekalian, betapa Tuhan itu mau sebetulnya semua kita naik di hadapan Allah. Itu bukan kamar yang eksklusif, hanya Elia tok yang punya, yang lain tidak boleh menikmati, enggak. Kamar itu terbuka untuk semua orang yang available, yang sedia, tapi yang juga mampu bisa masuk ke kamar itu. Itu bukan eksklusif jabatan kenabiannya. Tapi saya belajar, nanti kita belajar, itu merupakan stage, tingkatan, level, di mana orang mengenal akan Tuhannya. Dan kalau kita belajar dengan cara begitu, saya percaya ada sesuatu yang luar biasa akan kita alami mulai tahun depan. Kalau Anda ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Hanya memang sampai pada titik kenal tertentu aja. Itu membutuhkan struggle yang mengerikan. Dan harganya mahal. Tidak semua orang ternyata mau. Dan akhirnya sanggup untuk bisa ke situ. Tapi minimal Anda harus tahu dong kemana kita mesti pergi. Saya terus terang seminggu terakhir ini hati saya ini ya, mix lah, banyak hal. Tapi ada yang paling kuat, tanda petik ganggu hati saya itu, mimpinya Bu Lisa ini. Minggu lalu hari sore dia cerita sama saya, atau pagi ya dia cerita sama saya. Sebelum saya khotbah tentang apa yang saya sampaikan minggu lalu, The Glory of His Tabernacle. Dia diberi mimpi oleh Tuhan. Dalam mimpi dia lihat ada gedung tiga lantai gitu ya. Dan dia dibawa naik sampai ke lantai ketiga. Dan di lantai 3 dia lihat saya di situ. Begitu dia masuk saya ngajar, dia masih nggak tahu saya ngomongnya apa. Pokoknya saya ngajar. Saya tanya sama dia, berapa orang yang kamu lihat di situ selain kamu? Nggak ada. Jadi memang itu tempat sepi, saudara. Sebab tidak ada orang atau jarang orang yang mau bayar sampai ke situ. Siapa yang ingin kenal Tuhan segenap hati? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. At least itu good start buat saudara. Oke. Nah sekarang saya mau ajar Anda begini. Ternyata untuk membuat Elisa itu bisa masuk ke kamarnya Elia, ini perlu pendidikan rohani yang luar biasa. Ada proses pendidikan secara rohani yang harus dilewati. Banyak sebetulnya. Tapi saya mau sampaikan 3 aja. 3 step. Dan 3 ini sebetulnya simple. And yet, nggak segampang yang orang duga. Kita mulai ya, saudara. Coba buka. 1 Raja-Raja sekarang pasal 19. Terusin pada ayat yang ke-19. Ini judulnya Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dan dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia yang mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api, yang memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Elia itu berasal dari Abel Mehola. Kata Abel Mehola artinya the meadow of dancing. Padang rumput tarian. Bahasa Ibrani-nya bukan Mehola, Meholah. Yang dipakai Meholah. Creative ministry. Bahasa Ibrani itu mirip dengan bahasa Indonesia. Meholah itu artinya tarian. Bahasa Indonesia megolah itu menari, saudara. Mirip-mirip. Bahasa Jawa itu ya Mego. Jadi Jawa itu agak ada sedikit Hebrunya sebetulnya. Dalam hal meholah dan megolah itu
Kurang lebih sana. Cuma di sana itu Densi, kalau Megolah ini dangdut lebih banyak di situ. Elisa ini bukan orang sembarangan, ini orang kaya sebetulnya. Dia seorang petani farmer yang kaya. Buktinya apa? Dia membajak bukan dengan sepasang lembu, 12 pasang. Bisa bayangin nggak? Luas tanah yang dia miliki itu. Dan bukan dalam keadaan nganggur. Dia sibuk kerja, dia pegang yang ke-12. 24 lembu membajak akan tanahnya. Itu kalau cuma 1000 meter aja, enggak saudara. Berhektar-hektar saya percaya. Dan saat itulah, Elia cuma lemparkan jaketnya. Dan Elisa ngerti apa artinya itu. Setelah kita berkata dia pergi dan dia ikuti Elia dan menjadi pelayannya. Hal yang pertama, ini dengerin saudara ya. Kalau kita ini ingin maju dalam Tuhan, cuman begini aja. Yang pertama ini. Kita harus belajar melihat bahwa perkara rohani itu lebih luar biasa daripada perkara jasmani. Ini aja peperangannya. Kalau yang bagian pertama kita nggak bisa menang, susah, saudara. Kenapa sebagian besar orang tidak bisa tumbuh rohaninya? Oleh karena lahan yang berhektar-hektar dengan 12 pasang lembu lebih berharga dari perkara rohani. Ya kan? Kita mau kerjakan itu sebagai tujuan kita. Nah, banyak orang Kristen tujuannya itu cuma di dunia aja nih, materi. 12 pasang lembu dan sekian ratus hektar mungkin yang dia punya. Orang berkata, Elisa, engkau bodoh sekali. Gitu kenapa ditinggal? Tapi saya ingatkan saudara, kalau kita tidak cukup bodoh di hadapan dunia, hal kerajaan surga tidak akan kita dapat. Saya pernah ceritakan dengan Anda. Saya lihat film animasi, film kartun, saudara. Tentang isi cerita Alkitab perumpamaan Yesus. Sampai kepada saudagar yang kaya. Diceritakan oleh Yesus ada seorang pedagang yang kaya raya. Tanahnya begitu luas, rumahnya begitu gede. Dia seorang pengusaha, saudagar yang kaya raya. Dia pergi kemana-mana berdagang, dapat untung banyak. Dan dia cari akan mutiara yang sangat langka. Yang dia damba-dambakan dalam hidupnya. Satu hari dia ke sebuah toko. Dan dijumpai akan bol mutiara yang begitu langka, begitu indah. Dan dia tanya, berapa harganya? Lalu orang ini memberikan akan angkanya. Dan ketika dihitung, nilainya sama dengan seluruh kekayaannya. Lalu orang ini berkata, jangan jual permata ini. Aku akan kembali, aku akan bayar itu. Apa yang terjadi saudara? Dia jual tanahnya, dia jual rumahnya, dia jual semua isinya. Dia jual habis. Dapat uang dari logam, dari emas, satu peti besar. Dia tukar dengan mutiara satu. Saya lihat di dalam animasi itu, dia naik dokar dengan keledai kecil di atas depannya. Tinggal itu yang dia punya. Sudah nggak punya apa-apa lagi. Ratusan pegawai yang kerja di ladang coba melambaikan tangan, say goodbye kepada tuannya. Sambil berpikir, sinting dia. Lalu ketika malam tiba, tidak punya rumah lagi. Cuma membuat api unggun dengan atap langit, dengan selimut embun, saudara. Dia cuma pandangi mutiaranya dengan senyum sendiri. Dari ujung ke ujung, bulat. Nggak ada variasinya. Bulat aja. Dia lihat semalaman. Saya ngomong gini dalam hati. Goblok ya orang ini ya. Roh Kudus berkata, kalau kamu tidak segoblok dia, kamu tidak akan dapat kerajaan Allah dalam hidup. Anda dan saya apakah sudah cukup goblok, saudara? Kita masih terlalu pinter kan? Bah, itu goblok sekali. Seperti Elisa. Itu jubah Elia kumel. Itu bukan merek Boss. Atau Gianni Versace. Atau apalah. Whatever. Tailor mana yang buat saya nggak tahu. Itu kumel. Dikasih Anda aja
Pak, gombal ini buat apa? Tapi dilempar gombal begitu. Dia berkata, aku ikut. Dan orangnya radikal. Dipotong lembunya. Bajaknya dibuat api untuk masak. Dia berkata, aku tidak akan kembali. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Makan, dia berkata. Tinggal. Dan jadi pelayannya. Saudara sekalian, perkara rohani itu harus dimulai dengan rasa haus dan lapar yang begitu rupa. Sampai engkau berkata, apapun. Asal aku dapetin yang Tuhan mau berikan. Apapun. Anda pasti maju. Kalau enggak susah. Apalagi kalau Anda berkata, loh Pak, keliru Pak, saya ini kebalik. Saya malah bercita-cita seperti Elisa sebelum jadi nabi. Apa itu? Sugih Pak. Ini firman hari ini nggak cocok, nggak dalam roh ini. Saya mau punya 13 pasang lembu. Kok nggak 12? Satu untuk serep. Kalau itu sikap kita hidup hanya untuk cari kekayaan. Kita hidup supaya kita seperti Elisa sebelum jadi nabi. Anda nggak dapat ruangnya, kamarnya Elia. Forget it. Nggak dapat. Tapi unfortunately, sebagian besar orang Kristen puas kalau dapetin 5 pasang aja Pak, jangan 12, sudah cukup. Elia boleh lemparin jubahnya, robek jubahnya, bakar jubahnya, gua nggak ngurus dah, pokoknya dapat 5 aja, lumayan katanya. Dan ini yang membuat kekristenan tidak bisa bertumbuh, karena orang tidak ngerti value yang rohani yang Allah beri dalam hidup kita. Dibutuhkan orang-orang yang cukup goblok, loh, saudara. Untuk meninggalkan the meadow of dancing. Abel Meholah. Dengan padang rumput dan tanah pertanian berhektar-hektar. Dengan 12 pasang lembu. Tinggalkan. Dan kemudian dia hilang. Mana ayatnya? Nggak muncul lagi setelah itu. Di 2 raja-raja kelak baru dia muncul. Tapi ini hati seperti ini, saudara. Yang membuat Anda bisa naik ke atas. Seperti yang Tuhan inginkan. Yang kedua, kalau orang sudah punya hati begitu, ya, apapun, ini hatinya susah, ini hati gini susah. Kalau Anda sudah punya hati begitu, yang kedua adalah Anda jadi pelayan. Elisa tidak pernah muncul lagi sampai kelak proses terakhir menggantikan Elia. Belasan tahun dia lenyap. Tidak muncul di mana-mana. Dan selama itu, Alkitab cuma memberikan penjelasan pendek. Dia menjadi pelayan Elia. Artinya apa? Didikan pertama, kalau Anda sudah haus lapar akan Tuhan, cukup goblok untuk meninggalkan semuanya dan ikut Tuhan, tok. Yang pertama Tuhan didik buat kita adalah apa? Jadi pelayan. Begini, angkat itu, diangkat. Buang itu, dibuang. Tinggal tunggu perintah. Diperintah, dia hanya melakukan yang diperintah. Tidak punya hak sama sekali. Nggak ada. Usul ya Nabi. Oh, nggak bisa. Dia hanya tunggu perintah. Perintah. Sebetulnya ngapain? Apa yang dia alami? Proses direndahkan oleh Tuhan. Kerendahan hati. Tapi yang kedua, karena interaksi dengan dapat perintah itu, suka nggak suka dia belajar mengenal Allah di situ. Karena Nabi itu aneh cara berpikirnya kan. Dia ngikuti kemana roh Tuhan bawa dirinya. Elisa mesti belajar apa yang Tuhanku ini inginkan. Sambil dia coba kenal siapa Allah yang dia layani dan kelak akan aku layani. Dia tahu jatahnya luar biasa. Tapi sekian belas tahun pertama, Alkitab berkata dia menjadi pelayan Elia. Nah, apa yang dia buat? Dia tunggu perintah, dia hanya melakukan apa yang diperintah oleh tuannya. Hanya itu. Bernubuatkah dia? Tidak ada catatan di Alkitab. Tidak ada. Bahkan dia tidak termasuk anggota para siswa sekolah nabinya Elia. Nggak masuk. Cuma dari jongosnya Elia. Sini, situ, sini, situ. Luar biasa. Dan sebegitu rupa itu mendarah dalam hidupnya. Begitu kuat.
Kemanapun tuannya pergi, dia ikut, saudara. Dan nanti kelak justru itu yang membuat dia qualified masuk di kamarnya Elia. Banyak orang juga nggak tahan dari pelayan. Kebanyakan kita ini pengen jadi pimpinan. Karena pelayan itu susah. Susah. Pak Ardian pernah ngomong jujur sekali. Satu hari, waktu Konghi datang pertama kali, kita di depan saya nih, lagi makan siang di restoran Pringgading, tanyain. Ardian, katanya, apa yang kamu paling seneng kerja sama Petrus Agung, layani sama-sama dia? Oh, aku senang diajar kenal akan Tuhan, begini bla 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 bla. Apa yang kamu paling gak seneng? Dia bilang, waktu kami beda pendapat. Dia berkata, kamu jujur. Tapi lihat ada dua peraturan. Dua peraturan. Yang pertama, pemimpin tidak pernah salah. Yang kedua, kalau sampai dia salah, kembali kepada peraturan pertama. Saya nggak berkata, masuk sumur semua. Enggak, saudara. Kayak Jim Jones. Minum racun mati semua. Tapi sebetulnya proses orang jadi pelayan itu kan susah. Karena apa? Ini saya tidak majikannya Pak Ardian ya. Enggak. Kita sama-sama melayani. Tapi teman aja proses untuk kita saling ngerti nggak gampang kan? Karena apa? Orang itu kan punya inisiatif, punya ide, punya kreativitas, dan selera berbeda-beda. Beda. Semuanya beda. Dalam ruangan aja kalau tanya makan apa, saya mesti hati-hati. Jangan bilang mangut aja. Pasti dia nggak makan Pak Ardian. Dan dia jangan berkata acar bawang aja. Nyeksa saya sebetulnya. Karena itu makanan Mesir. Ngerti saudara? Soal makan aja masalah kok. Masalah. Gak usah Pak Ardian, istri saya aja lupa terus kok. Bahwa saya itu gak makan bawang dan berambang. Kami nikah sudah berapa belas tahun ya? Berapa? 18 tahun? 14? 14 tahun aja lupa terus. Nah, karena dia gak berubah-ubah, saya yang berubah akhirnya. Apa itu? Memaafkan terus sudah. Mau apa? Udah gak berubah, saya yang berubah. Kalau pesen makanan mesti lupa. Dan maafnya banyak, saya stoknya masih banyak, saudara. Tenang aja. Dia gak berubah, saya yang berubah lah. Orang beda, tapi gimana sih orang itu dibawa satu orang dan jadi pelayan? Dengan Tuhan sama. Stage paling awal yang mesti dihadapi orang adalah apa yang Tuhan perintahin, kerjain aja. Tuhan sama sekali tidak bisa didiskus soal seleramu, nggak bisa. Dalam level itu belum waktunya diskusi. Anda ngerti? Perintah kerjain, perintah kerjain, perintah kerjain. Susahnya sambil ngomel dia ngerti. Ayo. Kan Tuhan baca hati tuh. Anda ngomel dia ngerti nggak? Ngerti banget. Nah ini bagian pendidikan yang kita orang Kristen harus belajar melewati. Elisa jadi pelayan. Pelayan. Apa yang dia buat gak ada orang tahu. Bernubuat kagak, semuanya enggak. Cuma ngabdi kepada Elia. Tapi kelak karena pengabdiannya kepada Elia, waktu sekian tahun kemudian, raja berkata, panggil Elisa. Siapa itu? Dia bekas pelayan Elia. Langsung raja berkata, memang padanya ada firman Tuhan. Ini yang tidak gampang. Samalah anak-anak rumah damai kan ngerti. Masuk pertama peraturan. Gitu. Lama-lama ada yang buat peraturan loh, kalau jadi mentor. Tapi sebelum itu peraturan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa begitu? Ya memang begitu. Semuanya ada aturannya.
Dan dengan Tuhan sama. Kalau kita tidak sanggup jadi pelayan, dan itu hilang, saudara. Nah sekarang ini kebalik. Nama melayani itu sama dengan tampil. Itu yang saya heran. Di mana bisa connect-nya? Dulu Elisa hilang aja. Sekarang kalau melayani artinya mesti ke Sri Ratu beli dasi. Itu yang membuat susah. Sudah kehausannya nggak ada, cara mikir soal pelayanan berbeda. Saya ingin akhir tahun ini kita kembalikan nanti, lurusin ya saudara. Apa yang selama ini nggak lurus. Karena ini yang harus diperhatikan. Nah, setelah itu, ini yang luar biasa. Coba buka di 2 Raja-Raja pasal 2. Ayat pertama.